Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas Manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya analisis. Nah, analisis ini adalah suatu proses penting untuk memahami, mengurai, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh. Dalam bisnis, analisis ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, analisis ini dapat memungkinkan perusahaan untuk memprediksi tren dan masa depan. Nah, ini ada tujuan dari analisis. Yang pertama ada pemahaman yang mendalam. Nah, analisis ini nantinya akan membantu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi atau isu tertentu. Nah, nantinya ini akan memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengambil langkah yang tepat. Nah, selanjutnya ada optimisasi proses. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan dan proses yang diperbaiki untuk mencapai kinerja yang optimal. Selanjutnya ada perbaikan keputusan. Nah, dengan analisis yang baik, perusahaan tentu saja dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berfokus pada strategi yang telah ditetapkan dan nantinya akan lebih efektif. Nah, ini ada metode analisis. Yang pertama ada pengumpulan data. Nah, langkah pertama ini dalam analisis akan mengumpulkan data yang relevan dan mendasar untuk memastikan analisis yang akurat dan bermakna. Yang kedua ada pengujian hipotesis. Nah, pada tahapan ini, metode analisis melibatkan pengujian hipotesis yang nantinya akan digunakan untuk menguji akurasi dan validasi data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Nah, setelah kita melakukan analisis data, hasilnya akan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu atau situasi yang dianalisis. Baik, selanjutnya ini ada manfaat dari analisis. Yang pertama ini ada optimisasi keputusan. Nah, analisis ini dapat juga membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efisiensi berdasarkan data yang akurat dan terkini. Nah, selanjutnya analisis ini juga dapat melakukan perubahan suatu proses. Nah, manfaat lainnya ini dapat mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki proses yang nantinya akan meningkatkan kinerja dan mengurangi resiko dari kesalahan. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi tren. Nah, analisis ini dapat memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi tren dan peluang baru yang memungkinkan tidak terlihat tanpa data yang mendalam. Selanjutnya ada tantangan dalam analisis. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Nah, pada bagian ini proses analisis bisa mahal dan memakan waktu, terutama jika data yang dianalisis kompleks atau dalam skala yang cukup besar. Yang selanjutnya ada integrasi data. Nah, pada bagian ini kita akan menggabungkan data dari berbagai sumber dan platform yang nantinya akan menjadi tantangan terutama untuk mendapatkan pandangan yang holistik dan akurat. Nah, selanjutnya ada kesesuaian data. Nah, pada bagian ini kita akan memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis ini adalah data yang relevan, yang artinya dapat dipercaya dan tepat adalah tantangan tersendiri. Nah, selanjutnya ada contoh dari analisis. Yang pertama, analisis kinerja. Nah, pada bagian ini, contoh analisis kinerja ini termasuk analisis perusahaan yang nantinya akan mencakup evaluasi keuangan, operasional, dan pasar. Nah, selanjutnya ada analisis risiko. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan dan melibatkan identifikasi, penilaian, dan perencanaan yang tujuannya untuk mengurangi resiko yang memungkinkan yang dapat kita hadapi. Selanjutnya ada analisis dari proses. Nah, analisis proses bisnis ini adalah suatu contoh yang dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang nantinya akan memerlukan perbaikan. Nah, ini ada kesimpulan analisis. Yang pertama ada pemahaman yang lebih baik. Nah, analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi, kondisi, dan mengurai data yang kompleks menjadi wawasan yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada peningkatan kinerja. Nah, dengan mendasari keputusan pada analisis yang kuat, organisasi tentu juga dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan menangani masalah dan yang akan lebih efisien. Nah, ada juga strategi yang lebih baik. Nah, analisis ini tentu saja akan membantu mengembangkan strategi yang lebih baik, memungkinkan penyesuaian dapat diinformasikan diperoleh dari perusahaan yang lebih mendalam. Baik. Nah, yang terakhir ini adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis. Yang pertama, kita harus mempersiapkan data.
yang kedua ada penerapan metode, yang ketiga ada interpretasi hasil. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.